Halo, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi Penilaian dan Properti bersama saya Asti Widyahari. Lama tak jumpa, sudah berapa lama ini tidak bikin video, dan sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu mengenai penilaian tanah sempit. Bukan tanah sempit ya, tanah yang sangat luas dibandingkan dengan tanah yang tidak begitu luas. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah prosedur atau tata cara atau cara pengerjaan atau cara penilaiannya sama antara tanah yang kecil, anggaplah di sini ada 500 meter persegi dibandingkan dengan tanah yang 30 hektar? Apakah cara penilaiannya sama? Coba tebak iya atau tidak. Ini terinspirasi dari kisah nyata ya. Jadi beberapa waktu yang lalu mendapatkan penugasan untuk menilai tanah yang sangat luas, 40 hektar, ya itu lumayan luas ya. Dan ternyata si klien ini tidak memberitahu sebelumnya bahwa tanah ini pernah dinilai sebelumnya, 2 tahun yang lalu tepatnya. Setahun atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Tapi dia bilang itu pernah dinilai dan hasilnya ternyata jauh berbeda. Ya, penilaian yang kami lakukan itu misalnya nilainya sekian T dan penilaian sebelumnya ternyata sekian T, dan itu kurang lebih wow, ada gap lumayan gitu. Dan ternyata setelah diperiksa, penilaian tersebut bukan dilakukan oleh penilai publik. Ya, karena kalau dilakukan oleh penilai publik pasti hasilnya nggak jauh beda. Pasti caranya sama, caranya ini yang penting, caranya pasti sama. Karena yang dilakukan itu adalah seperti ini. Di penilaian yang dulu, dilakukan dengan perbandingan data pasar ya. Kita tahu di dunia penilaian itu ya, ada 3 pendekatan. Pertama pendekatan data pasar, kedua pendekatan pendapatan, dan yang ketiga pendekatan income. Oh, biaya. Iya, biaya. Nah, itu dia. Jadi dia menggunakan pendekatan data pasar atau market approach. Dan mereka, jadi kita sebut saja instansi ini melakukan penilaian, bukan penilai, dengan cara mengumpulkan data-data bidang tanah yang luasnya 500 meter persegi, 1000 meter persegi dibandingkan dengan tanah yang luasnya 40.000 meter persegi. Does it make sense? Apakah itu make sense? Apakah hal itu make sense? Ya, secara logika aja udah. Ya, kita tahu lah, nggak kayak gitu ya. Kecuali menggunakan metode perbandingan, menggunakan pendekatan data pasar dengan membandingkan yang sejenis, misalnya dibandingkan dengan tanah yang sama-sama 40 hektar, yang sama-sama 40 hektar gitu, ada data, langsung diperbandingkan bisa. It's possible. Tapi ada yang namanya suatu metode ya. Metode itu disebut dengan LDA. Harusnya bacanya singkatannya LDA. Ya, kita biasa bilangnya LDA. Apa itu? Land Development Analysis. Apa artinya? Jadi kalau ada tanah yang sangat luas namun ternyata tidak ada data pembanding yang sesuai, yang setipe, yang setara, yang sebanding, digunakanlah pendekatan ini, Land Development Analysis. Caranya apa? Caranya seperti ini. Secara garis besar, secara sederhana, kita mengasumsikan bahwa tanah yang luas ini akan dibangun. Dibangun apa? Kita juga proyeksikan bagaimana produknya. Kita juga buat perhitungannya ya, proyeksi cash flow-nya. Itu, analisis finansialnya juga dibuat. Itu. Nah, dari sanalah akan ketahuan berapa nilai tanah tersebut. Ya. Jadi ini tanah kosong. Kan yang dinilai itu tanah kosong, kemudian diasumsikan dibangun suatu bangunan. Kita sudah proyeksi, kita analisis, kita dapatlah itu nilai propertinya. Nilai properti itu tanah dan bangunan yang kita asumsikan kita bangun. Kemudian kita hilangkan. Kemudian kita ambil bangunannya,
Ya, bangunannya kan punya nilai, kita ambil bangunannya sehingga dapatlah nilai tanahnya. Begitu cara ngitungnya. Nah, jadi di sini what I would like to say is the important thing is please beware of this ya. Kalau pertama ingin melakukan penilaian properti, carilah penilai. Penilai apa? Penilai publik. Penilai publik di mana? Adanya di KJPP, karena KJPP itu terdaftar. Ya, penilai publiknya juga terdaftar gitu. Bukan dalam bentuk PT atau CV atau apa. Dan yang kadang yang salah orang itu KJPP itu tidak selalu orangnya banyak. Ada KJPP yang perseorangan, dia penilai publiknya hanya satu. Ada yang KJPP penilai publiknya ada banyak, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah diskusi dulu dengan penilainya. Nanti cara nilainya gimana gitu, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu gitu ya. Supaya nanti nggak salah. Dan semoga video ini bisa memberikan manfaat gitu ya, kalau misalnya nanti mau melakukan penilaian bisa kebayang gitu, oh saya punya tanah yang sangat luas, loh kok penilainya ngitungnya cara kayak gini ya dibandingkan dengan tanah yang 1000 meter, 500 meter persegi, kayaknya salah gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye and thank you.